tempat pembudidaya ikan pintu air. Nah, ini dia. Kita masuk ke di sini. Sudah banyak peneliti dari Perancis, dari negara-negara lain. Kalau pejabat Kementerian Pertanian sudah akrab dengan tempat ini. Ini maggot. Ini maggot. Maggot. Ini tadi baru bikin pakan ternaknya. Ini mesinnya. Oke. Nah, ini gupi. Ini gupi. Ini koi. Nah, ini yang bioflok. Ya, tuh. Pakai arang dan tanaman sayuran bisa nemu di atas. Ini ayam. Nah, ini. Ya, Omar. Ya, siap. Ini apa? Ini Azolla microphylla. Azolla microphylla. Nah, Azolla microphylla Ini, Pak Umar. ini adalah tanaman air, proteinnya 17% ini. Oke. Ya, dia ini bisa kita kasihkan ke pakan ternak. Hah? Antara lain bebek, ayam, kambing, nah juga ikan. Kita kasih langsung bisa, nah terus kita racik dengan beberapa bahan juga bisa. Oke, dicampur ya? Ya, dicampur. Nah, cara penanaman Azolla microphylla ini di atas kolam seperti ini. Ya. Di atas air Nah, aja ya? Di atas air, di atas kolam. Nah, di bawahnya itu bisa kita isi ikan. Jadi kolam ini tetap produktif, satu sisi untuk produksi ikan, di sisi lain untuk produksi pakan. Ya. Nah, Ketinggian ini airnya nggak ya. terlalu tinggi ya airnya? Ya. Nah, beberapa kolam kita kasih itu. Ini apa ikan apa ini? Ini ikan nila. Nila, Ikan nila. nila merah. Nila merah. Tapi masih larva dia. Oh, masih lava kecil. Ya. Nah, ini juga kita isi. Oh, ada lagi. Ya. Nah, kita isi. Nah, ini juga Azolla. Kita panen. Nah, kalau ini ada lelenya nih. Tapi kalau lele itu kita isi langsung habis sama lele. Dimakanin sama lele. Ya. Dimakan sama ikan. Kalau kita Oh, isi. ini lelenya udah berapa bulan ini? Lele ini Pak udah umur 2 bulan ini. Oh, Udah 2 bulan. dipanen ini lelenya. Udah dipanen? Ya, ini kita sisain ada 50 ekoran. Terus setiap kolam itu kita produktifin dengan Azolla. Ini lele mau makan Azolla ini? Semua jenis ikan mau makan Azolla. Bahkan kalau ikan gurame, ikan nila itu kita mengandalkan 100% Azolla bisa. Oh, gitu? Iya. Jadi nggak perlu pakai pakan Nggak perlu pakan pelet lagi? Iya. Oh, lebih murah jadinya? Lebih murah, lebih hemat, dan ikannya lebih sehat. Oh, gitu? Nah, kenapa ini? Kami melakukan penelitian dengan RD Prancis. Ada 7 peneliti 7 negara yang kesini pada bulan Desember, Januari, Februari. Kami meneliti ini. Ya, sertifikatnya ada ya. Nah, bahwa pakan ini diakui. Sekarang hasil uji labnya itu ada di kementerian, belum dirilis. Oh, ya. oke. Tapi tempat uji lapangnya ada di sini, di saya. Oh, Uji lapangnya. tempat rekayasanya di sini jadinya. Betul, ya. Jadi kami uji dengan lele, dengan nila, dengan gurame. Nah, kalau untuk lele itu menghemat pakan 30% dari normalnya. Tapi kalau gurame nila itu sampai 70% menghemat pakan. Ini Azolla, kedahsyatan Azolla ini. Ini Azolla dari mana ini? Azolla ini banyak sebetulnya tersebar di mana-mana. Dan di Indonesia memang asli lokal memang. Iya, ada di Indonesia ada. Kalau bahasa kampungnya apa? Kalau bahasa kampungnya sebetulnya bukannya ini. Ada kampung itu namanya cupu-cupu. Cupu-cupu? Ya, tapi bukan jenis itu. Bukan cupu-cupu. Masih klaster itu. Oh, ya. Masih dari dalam apa kelompok itu ya, gitu ya. Kelompok itu. Cuma jenisnya bukan Betul. jenis cupu-cupu. Seperti halnya ikan mas, ikan koi, jadi masih satu itu, ya. satu rumpun gitu betul. ya. Nah, karena Azolla ini menurut penelitian ini proteinnya 17%. Jadi sehingga buat kebutuhan beberapa jenis ikan udah masuk. Udah masuk ya. Ya. Dari kecil nggak apa-apa dikasih makan ini Azolla. Dari lava dari bibit kita bisa gitu bikin benih. bubuk ini. Kita bisa bikin tepung. Bisa dibikin tepung? Iya.
Dikeringin dulu berarti ya? Dikeringin. Dikeringin Nah, dulu lele baru. dengan makan azola, ikan lain dengan makan azola, tekstur dagingnya dia lebih kenyal, lebih padat. Jadi kalau lele itu yang kita kasih azola itu tidak ada sama sekali bau lumpur. Dagingnya lebih enak. Lebih empuk ya, Lebih padat. lebih manis ya? Ya. Nah, kemudian kemenangan kita ngembangkan azola ini tidak perlu pemupukan. Maksudnya Hanya di atas pemupukan? kolam. Biasanya kan tanaman-tanaman lele dengan pupuk. Oh ya, oke. Ya, ini kan menyerap limbah-limbah sisa pakan, amoniak yang ada di kolam. Jadi pertama kita dapat pakan, kedua hasilnya kita dapat azola, ketiga kolam kita bersih, terbebas dari amoniak. Nah, ini yang banyak peminat pelatihannya di tempat ini banyak sekali untuk azola ini. Tapi cara ini memeliharanya relatif gampang atau susah? Relatif gampang. Tinggal tabur aja, Ya, atau memang tinggal. ini misalnya saya pindahin ke kolam lain yang nggak ada azolanya, ini hidup nggak? Hidup langsung Ya, hidup? bisa hidup. Langsung berkembang biak dia? Iya, langsung berkembang biak. Tapi kita gunakan juga ada pupuk-pupuk cair yang kita racik sendiri, kita melalui penyemprotan. Oh, disemprot. Ya, penyemprotan seperti kalau di hidroponik itu ada yang nama itu pupuk cair yang buat penyemprotan itu apa namanya itu dia? Ada racikan pupuk itu kita bikin. Tapi kalau kita azola yang ada di kita ini kita tidak. Jadi ini temuan baru lah ya Pak Omar ya, untuk Ini yang sebetulnya azola. Sudah lama. Udah lama. Tapi pembudidaya ikan kita baru akhir-akhir ini aja saya tahu. Setahun terakhir. Iya. Oh. Di wilayah lain Subang, terus Majalengka, daerah Purwakarta itu sudah mengembangkan ini sudah lama mereka. Tapi penyebar luasannya untuk Kabupaten Bogor itu baru. Kenapa? Kita petani itu tanpa ada referensi secara keilmuan, terkadang kita nggak percaya. Iya. Nah, kemarin itu kalau otodidak aja kurang ya. Kami didampingi dari peneliti RD Prancis bekerja sama dengan KKP, baru kami yakin. Ini sangat menghemat. Azola, Iya. 30% azola. Nah, ini salah satu kolam yang kami pakai untuk penelitian. Nah, kalau ini yang 100% dengan pelet tadi ini kami teliti. Jadi ada 2 kolam kami bandingkan hasilnya. Tapi sekarang dengan azola semua. Ini azola semuanya. Iya, karena teruji azola itu memang menghemat. Ini bawahnya kayak ada lumpur-lumpur gitu tuh Pak Omar. Nah, Ini apa ini? ini sengaja kita kasih buat pupuk azola. Oh, buat itu pupuk Iya, azolanya. Pupuk azolanya. Oh. Ya, azola. Nah, ini sistem azola. Nah, kemudian azola ini kita rekayasa cukup bagus ya. Nah, ini azola. Nah, ini sistem langsung, ada lagi dengan sistem jaring. Nah, dengan jaring. Nah, kalau ini kan nila. Kalau kita langsung kita kasihkan ke sini, ini saya kasih pakan ini habis dia. Makanya kita bikin jaring seperti ini. Oh. Jadi azola tetap hidup di atas, ikannya masih bisa bergerak di bawah. Azolanya berkembang, tinggal kita kasih ke ikan. Jadi otomatis gratis dimelihara ikan. Oh. Ya. Kenapa? Ada pakannya di dalam kolam itu juga. Pakannya oh ya, oke. Iya. Iya. Ini menghemat luar biasa nih. Nah, ini prototipe kecil. Tapi kalau kita kembangkan besar-besaran ini bisa jadi. Nah, seperti di sebelah sini, ini ada kolam gurame. Ini gurame ini. Ya. Ini gurame nih. Gurame ya. Kita bikin jaring apung azola setelahnya. Oke. Nah, azola panen kita kasih ke gurame. Iya. Ya, jadi walaupun kepepet nggak bisa beli pakan Ya. pelet, kita bisa budidaya. Ini azolanya di bawahnya pakai ini ya? Iya, pakai jaring. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu dalam ya? Jadi nggak mengurangi luasan kolam, karena di bawahnya ikan masih bisa leluasa. Iya. Nah, kemudian azola ini bisa kita panen buat ternak. Buat ternak ayam? Ya, ayam. Nah, ini contoh yang kita kasih langsung ini. Kita ayam. Nah, ini ayam. Kita kasih langsung azola. Oh, langsung mau ya? Iya. Jadi murah dong berarti buat piara ayam dia Apa? juga.
buat biara ayam juga murah loh Iya. berarti. Jadi ongkos pakannya kan selama ini kan Betul. pelet segala Ya. macam kan. Nah, Repot jadi lah ya. kendala kami di pembudidaya sekarang ini peternak, di pembudidaya itu 70% kendala di pakan, Pak. Betul. Ya, tetapi begitu kita bisa membudidayakan pakan alami, azola, magot, ini minimal mengurangi biaya pakan. Nah, kenapa peternak-peternak ayam selama ini tidak berkembang? Peternak ikan juga tidak berkembang. Karena apa? Mereka ketergantungan dengan pakan pabrikan. Betul. Makanya saya berusaha sudah setahun terakhir ini menciptakan pakan alami ini. Ya. Nah, Bapak bisa perhatikan sendiri tuh. Iya ini. Iya. Nah, ini kita kasih langsung. Apalagi kita racik dengan beberapa bahan. Oh, Misalnya dicampur ya? dedak, Oh, benar-benar. ada Campur dedak. singkong. Oke, Iya, ada sedikit namanya tepung jagung. Dia akan lebih doyan. Contoh yang ini ya tadi Iya, ya. ini yang sudah jadi yang kita racik. Ini yang udah jadi racikannya. Ya, yang sudah kita racik. Oh. Nah, ini kita giling sendiri, kita racik. Nah, ini kandungan azola makanya agak hitam dia. Ada magotnya, ada apa. Jadi kandungan protein untuk kebutuhan si ayam itu dia perlu karbohidrat, dia perlu serat, dia perlu protein terpenuhi. Ini kalau dikasih suka di ayamnya tuh. Iya, ini pakan ayam memang. Untuk ayam. Tapi kalau tadi kita kasih langsung, kalau Iya. ini sudah kita racik. Oh, udah racik. Iya. Oke. Yang sudah kita racik. Oke. Ya, Iya. Dimakan juga ya. iya. Yang sudah kita racik. Itu racikan ya, bukan Iya. murni Iya, azola. bukan murni azola. Tapi kalau yang murni azola tadi doyan. Ya, kalau kita nggak punya namanya bahan lain, dengan ini bisa berjalan. Bisa jalan. Betul. Bisa jalan. Ya. Nah, azola ini tadi yang kami lakukan penelitian. Nah, ini sertifikatnya. Nah, ya. Jadi kami ya didampingi Ini oleh RT sertifikatnya Prancis. banyak banget ini Pak Omar ya. Karena saya pengen tahu. Uh. Ya. Saya merasa kekurangan sekali ilmu. Begitu ada sumber ilmu, saya cenderung ikut. Oke. Pakai dimanapun, ya. Iya luar Nah, biasa. Kenapa? Saya tempat teman-teman bertanya. Iya. Sehingga saya harus membekali diri. Ini kalau Kementerian Pertanian udah berapa kali kesini aja nih Pak Omar nih? Kementerian Pertanian Peternakan, KKP gitu. Kalau KKP sudah sering sekali. Oh, Ya. oke. Udah Sering akrab sekali. lah ya dengan Pak Omar ya. Betul. Ya, sudah sering sekali. Kenapa saya juga sebagai penyuluh swadaya Pak di Kabupaten Bogor. Oke. Jadi teman-teman pembudidaya Kecamatan Kemang ini ada 42 kelompok, 516 kepala keluarga itu rata-rata memang di sini kami diskusinya. Sehingga saya membekali diri ada referensi ilmu-ilmu yang baru harus saya akses. Karena buat teman-teman juga. Oke, makasih nih Pak Omar. Tapi dengan budidaya azola ini apa namanya, perkiraan hasil ternaknya berapa banyak Pak Omar? Kalau ternak sesuai panduan dari Dinas Peternakan Kabupaten Bogor untuk penambahan bobot sudah masuk Pak. Oh, masuk ya? Iya. Berapa lama dikasih? Karena di umur 10 minggu ayam itu bobotnya 9 on, 1 kilo, 1 kilo, 1 on, 1 kilo 2 on. Begitu kita sampling kemarin, umur di 10 minggu itu sudah masuk bobot itu. Udah masuk semuanya, Iya. semuanya masuk ya? Iya, sudah masuk. Jadi ini sampai besar juga dikasih azola juga nggak ada masalah? Nggak masalah? Nggak masalah. Tapi pertumbuhan Secara bobot badannya bobot badan masuk. lebih cepat pelet atau lebih Kalau kecepatan azola? itu dia lebih cepat pakan pabrikan. Oh, pakan pabrikan lebih Betul, cepat. Oke. ya. Cuma ini menghemat saja ya. Betul. Oke. Nah, karena azola prinsipnya kita bisa budidayakan sendiri. Kita cetak pelet juga memang harganya itu hanya 50% dari harga pakan pabrikan. Walaupun mundur sedikit waktunya, bagi kami tetap itu untung. Ya. Nah, bayangkan ayam ada 200 ekor. Ini 200 ekor ya. Kalau kita beli pakan pabrikan sehari nggak cukup 20 kilo. Nah, ya. Kalau kali 8.000 aja 160.000 per hari mengeluarkan uang. Iya. Iya betul. Bayangkan. Iya. Sebulan berapa ya?
Terus gimana mau model- untungnya ya. gimana gitu Pak Umar ya? Model kami petani kecil, pembudidaya kecil itu nggak sanggup, makanya ternak ayam rata-rata memang dikuasai oleh korporasi besar, masyarakat tidak. Tapi dengan adanya kita temukan pakan alternatif, mudah-mudahan ke depannya masyarakat kecil bisa. Ya contohnya di sini sudah kita lakukan. Oke Pak Umar. Oke, makasih nih Pak Umar penjelasan Sama-sama. soal azolanya ya. Ya. Luar biasa ya azola.